Udah bisa nggih? Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Ketua PRA Gilang Harjo II, Ibu Setianingsih. Yang saya hormati Ibunda saya yang membuka jalan dakwah bagi saya di Gilang Harjo II ini, Ibu Wiwi Agustina. Yang saya hormati Ibu Dukuh, ada enggak? Oh, ya. Nah, alhamdulillah. Waktu itu Ibu Dukuhnya juga datang soalnya. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah keren. Selalu hadir di sini mendampingi warganya ngaji. Nek Ibu Dukuhnya udah rajin, maka warga harus lebih rajin. Kan ada pepatahnya tuh itu. Guru kencing berdiri, muridnya lari-lari. Menandakan nek muridnya mesti lebih. Jadi nek budukunya wis rajin, maka warganya harus lebih rajin, lebih semangat. Yang saya cintai dan saya banggakan dan selalu saya rindukan, para jamaah warga Aisyah Gilang Harjo II dan juga warga Krekah. Alhamdulillah saya masih ingat jalannya ke sini. Alhamdulillah. Saya doakan panjenengan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada sedikit flu, ada sedikit demam, tapi tetap semangat ngajinya. Mudah-mudahan setiap langkah panjenengan dari rumah menuju ke Masjid Al-Islam Krekah ini, Allah hitung setiap langkahnya dengan pahala yang berlipat ganda. Selain itu saya doakan semoga panjenengan dimudahkan dalam menuntut ilmu agama Islam yang benar. Saya doakan jenengan tidak jenuh ketika saya lagi menyampaikan materi, jadi enggak ngantuk. Nek jenuh itu biasanya terus matanya memang gini, tapi di sininya udah kemana-mana tuh. Ya mudah-mudahan tidak ada yang gitu ya. Semuanya on ya, mudah-mudahan ya. Siap on ya Bu, on fire gitu ceritanya. Tetap semangat ya. Alhamdulillah ibu-ibu, sama-sama mari kita bersyukur Allah mentakdirkan hari ini Jumat yang penuh berkah ini kita mengisi hari kita dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat baik dunia maupun akhirat kita. Kita termasuk orang-orang pilihan yang Allah menginginkan kebaikan ada dalam diri kita. Allah menginginkan kita sepulang dari pengajian ini kita menjadi lebih baik. Mari sama-sama kita bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tidak lupa selain lafaz hamdalah, kita juga mengiringi sikap kita sehari-hari dengan akhlak yang baik, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan pada kita, sama-sama mari kita juga bersolawat kepada Nabi. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adakah di antara panjenengan semua di sini yang mengenal nama Musailamah Al-Kadzab? Ada yang tahu kan? Musailamah. Ada yang ngerti? Oke. Oke, good, very good. Siapa namanya? Nanti ambil snack buah. Siap, gitu. Ya. Betul sekali. Musailamah Al-Kadzab itu adalah seorang lelaki yang hidup di zamannya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Jadi ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq ini menjabat sebagai khalifah pengganti Rasulullah, Musailamah ini hadir mengakui dirinya sebagai seorang nabi setelah Muhammad. Makanya dia diberi gelar Al-Kadzab atau pendusta. Dia mengakui dirinya memiliki banyak jamaah, mengakui sebagai nabi karena pinter ngomong. Kalau sudah bicara itu memukau masyarakat. Jenengan tahu puisi ini yang gajah itu loh Bu. Gajah binatang yang besar, hidungnya panjang, telinganya adek, terus dek, kakinya gede, terus apa lagi Bu? Buntutnya kecil, gimana sih? Habis saya. Iya, masa kita perlu diketahui ya, Al-Kadzab ini, Musailamah ini mengaku sebagai nabi dan mencoba membuat surat tandingan. Salah satunya adalah surat Al-Fil. Dan sajak itu tadi adalah hasil dari Musailamah. Baru tahu Bu? Jadi yang kita baca gajah binatang yang besar adalah ayat yang dibuat Musailamah. Masya Allah ya. Jadi itu di dalam Al-Quran ketika orang-orang kafir itu meragukan Muhammad, ya, ketika Muhammad membacakan ayat mereka meragukan, Allah terus bilang buatlah salah satu tandingannya kalau memang kalian benar. Nah, Musailamah ini bikin ayat namanya Al-Fil tadi juga. Isinya ya tadi itu mendeskripsikan tentang gajah. Itu tandingan, surat tandingannya ciptaan Musailamah. Siapa yang ngajarin anaknya baca puisi Al-Gajah? Dah, berarti kita nggak boleh baca lagi ya Bu. Itu ternyata ayat yang diciptakan oleh Musailamah. Gitu. Ya. Ibu-ibu, Musailamah ini dengan pengaruhnya, ya, saking dia yang namanya pinter ngomong ya Bu, yang bisa dia bohongi adalah orang-orang yang tidak berakal dan beriman. Apakah banyak pengikutnya? Banyak. Ada yang mau rela berkorban untuk dia? Ada Bu. Maka terjadilah yang namanya perang Yamamah. Terjadi di bulan Rabiul
sekarang kita lagi berada di bulan Rabiul Akhir. Sekadar saya mengangkat kisah Musailamah ini untuk mengingatkan kembali ya, bahwa di dalam dakwah itu tidak selamanya mulus. Pasti ada orang-orang yang memanfaatkan kebodohan orang lain untuk menjalankan tipu daya. Itulah pentingnya kita sebagai umat Islam rajin tholabul ilmi, rajin ngaji, rajin baca, rajin diskusi. Untuk apa? Untuk punya pemahaman tentang Islam yang betul. Jadi gak hanya asal ikut-ikutan. Kan gara-gara kita nggak ngerti, akhirnya kita ikut-ikutan membaca gajah dan seterusnya. Akibat tidak tahu. Nah sekarang setelah tahu, jenengan masih mau baca nggak? Masih mau baca puisi gajah tadi? Tentu tidak, untuk orang yang berakal. Nggak mau lah, ngapain dipopulerkan? Ya. Akibat pengaruhnya Musailamah ini tadi, maka terjadilah perang Yamamah. Orang-orang yang sudah masuk Islam tapi masih lemah imannya, itu jelas-jelas menjadi pendukung Musailamah. Karena Musailamah ini membawa keringanan. Ya, diantaranya apa? Gak usah berzakat. Gitu. Nah, apakah fenomena? Jadi ketika terjadi perang Yamamah ini, salah satu perang yang cukup besar, sehingga apa? Di situ banyak para hafiz, penghafal Quran yang meninggal, wafat waktu perang Yamamah ini. Makanya dari situ Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki pemikiran untuk menghimpun ayat-ayat Allah tadi di dalam sebuah kitab yang utuh. Maka mulai dari kepemimpinannya Abu Bakar, mulai disusunlah ayat-ayat Allah yang berserakan di mana-mana. Jadi di pelepah korma, ya, di batang pohon, itu mulai dikumpulin tuh. Gitu. Ya, dari situ sejarahnya. Nanti di zamannya Umar bin Khattab, nah mulai dihimpun semuanya, mulai diklasifikasikan. Ini masuknya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, seperti itu. Ya, tadinya masih berserakan, Bu. Jadi setiap orang hafal, tidak ada yang tercatat. Gara-gara perang Yamamah, banyak hafiz yang meninggal, yang wafat. Akhirnya oleh Abu Bakar mulai dipikirkan untuk dihimpun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah gerangan hal yang saya sampaikan ini sehingga saya mau menyampaikan tentang Musailamah tadi? Saya itu beberapa hari yang lalu pas buka YouTube itu lewat di ininya saya, berandanya saya itu tampilan guru-guru ngaji zaman now. Dari situ muncul perasaan marah saya, perasaan gak senengnya saya melihat bagaimana guru-guru ngaji ini mempengaruhi orang-orang yang tadi kurang akalnya. Bahwa fenomena nabi palsu tadi, Musailamah Al-Kadzab tadi, itu pun terjadi saat ini. Alhamdulillah kalau untuk mereka PRA Gilang Harjo 2, insya Allah mudah-mudahan gak ada ya Bu. Janganlah sampai kita ketemu tuh. Jadi di YouTube itu saya melihatnya gini, ditampilkan guru-guru yang menganggap yang dianggap sebagai guru ngaji. Ada namanya Kiai Guling. Ada yang tahu? Gak usah dilihat aja, gak bagus kok dianya tuh.
Entah aja itu Allah itu memang memberikan di beranda saya itu tuh supaya saya tahu gitu ceritanya. Nih jenengan nggak usah. Habis ini jangan langsung di searching ya Bu, Kiai Guling, ojo. Penasaran ojo, kepo itu yang bagus aja. Yang koyo ngono rasa kepo. Jadi modelnya apa? Kenapa dikasih nama Kiai Guling? Jadi Bu, setiap kali dia ngomong, dia guling-guling. Misalnya dia nanyanya gini, kemarin ceramah dia tuh gini isinya, monyet itu sholat apa enggak? Dijawab jamaahnya tidak, gitu ya. Nah ibu-ibu yang suaminya enggak sholat, berarti jenengan itu nikahnya sama siapa? Dijawab jamaah, monyet. Gitu langsung dia guling. Berarti kalau suami-suaminya menikah dengan istrinya yang tidak sholat, itu nikahnya sama siapa? Monyet. Dia guling-guling lagi. Dan dengan guling-gulingnya itulah dia mendapatkan istilahnya apa ya, ketawa dari jamaah gitu loh. Jamaah kita sekarang itu kan senangnya ngajinya kalau lucu. Bener gak Bu? Kalau gak lucu semuanya pasti merengut. Gak cuman merengut, udah merengut gitu terus merem. Senangnya yang apa? Yang lucu. Nah itu Kiai Guling tuh. Jadi setiap kali selesai ngomong terus guling-guling. Ada lagi Kiai siapa saya nggak ingat modelnya tuh. Saking jengkelnya ngelihatnya Bu. Oh ada lagi Bu. Namanya jadi istilahnya tuh Ustadz Boti. Nggak usah kepo ya Bu, nggak usah. Cukup dengar dari saya aja. Ustadz Boti itu siapa? Boti itu diambil dari istilah saat ini untuk menggambarkan seorang laki-laki yang bersikap seperti perempuan. Maka Ustadz Boti tampilannya seperti apa Bu? Dia tetap menggunakan pakaian baju koko atau gamis panjang putra itu, pakai sorban Bu. Ning pakai tasnya itu tas cewek yang gede. Ditenteng gini sambil jalannya gini. Terus gini. Ada lagi yang modelnya gini. Ikutan tren, bikin video. Gini. Dan itu disebut sebagai guru ngaji. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah jenengan pikir tidak ada yang ngikutin? Banyak Bu yang ngikutin. Karena mereka nggak sadar ketika mereka mengikuti dia, jumlah viewer dia banyak, dia dapat duit. Giliran Ustazah Nida bikin video nggak ada yang like. Padahal Ustazah Nida menyampaikan sesuatu yang benar, nggak ada yang like. Sekarang itu yang benar itu justru nggak ada yang suka. Yang disuka itu yang apa Bu? Nyeleneh. Yang model-model kayak gitu. Jadi yang namanya kalau di zaman Abu Bakar itu adalah nabi palsu, di zaman saat ini adalah guru palsu. Saya hendak mengingatkan panjenengan semua tentang guru palsu ini. Jangan sampai kita terkecoh hanya gara-gara apa? Omongannya bagus, tertata, lucu. Nih, hati-hati. Rame, banyak yang datang. Kalau datang ke situ enak, udah snacknya banyak, minumnya banyak, musiknya ada lagi. Ada juga yang disebut apa? Kiai Son Horek. Apa itu Son Horek? Ya itu. Jadi dia ngaji dengan Son Horek, lagunya solawatan, ning horek-horekan ki. Yang ustadz, namanya ustadz, dipanggil ustadz. Ustadznya ngapain? Joget sama penyanyi dangdut. Pengajian tuh Bu, pengajian. Sholawatan, iya sholawatan. Penyanyinya pakai jilbab? Enggak, pakaian mini? Yang seperti itu ada yang ngikutin? Ada. Coba, ininya pada kemana? Gitu loh. Yang diherankan tuh itu, ya fenomena orang sekarang sholawatan pakai sound horek, terus abis itu sambil sholawatan gimana? Gini. Nah, gini
gini. Laki perempuan campur bisa sekarang itu. Banyak peminatnya, banyak. Dan kebanyakan itu anak muda. Hati-hati, jangan-jangan ada keturunan kita yang menyukai hal seperti itu. Saya kalau ngisi pengajian ya, omongan saya itu nggak cuma untuk jenengan saja, tapi untuk anak keturunan. Saat itu jenengan merasakan sebagai peringatan untuk jenengan, maka itu juga peringatan untuk anak keturunan jenengan. Jadi ngaji jangan pernah cuma berpikiran tentang soleh sendirian, masuk surga sendirian. Ilmu yang jenengan dapatkan jangan sampai tersimpan hanya untuk jenengan sendiri, tapi sampaikan lagi untuk anak keturunan jenengan. Sekarang tuh udah banyak Bu yang namanya itu pengajian itu bercampur baur, ya. Pakai musik yang model kayak begini, yang datang paling ya sudah yang sudah encok, emahnya sering kaku, vertigo, wis lah. Ora mambu, parfum ora, minyak kayu putih, balsam, wis lah. Datangnya apakah sukarela? Enggak, kadang cuma malu hati aja, enggak kelihatan belajar, makanya datang. Itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Makanya kenapa hari ini saya menyampaikan tentang tema ini ya, tentang berhati-hati, waspada terhadap guru munafik, guru palsu. Jangan sampai panjenengan dan anak keturunan panjenengan termasuk ke dalam orang-orang yang percaya dengan guru-guru palsu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang guru palsu ini, itu juga kembali ya Bu, ini saya karena hubungannya selalu dengan media sosial ya Bu. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini Ustazah Nida ngelihat yang kayak, karena lewat. Guru palsu itu terkadang membungkus kalimat-kalimatnya dengan kalimat-kalimat motivasi penuh kebijaksanaan. Kita lihat seolah-olah omongan dia tuh betul-betul, bahkan ayat Allah pun lancar dia ucapkan. Saya pernah ngeliatin satu itu teman Facebook saya rajin banget tuh unggah tuh orang tuh. Jadi perempuan usia muda Bu, mungkin 35-an lah ya. Setiap hari yang dia sampaikan itu adalah motivasi, kalimat-kalimat penyemangat. Bagus isinya Bu. Mengingatkan kita untuk apa? Untuk memiliki sikap atau punya karakter yang positif. Tapi tahu apa yang keliru dari itu semua? Video dia saat dia menyampaikan itu adalah begini. Sambil miringkan badan gini, entah yang dia lagi duduk, entah yang dia tiduran ya Bu, maaf. Tiduran. Udah gitu pakaiannya Bu, mohon maaf. Kayaknya dia pakai pakaian yang belum jadi. Kurang bahan. Jadi terkadang cuma satu tali gini, ya. Terus belahannya tuh rendah. Jadi ketika dia ngomong itu semua keluar Bu. Ya. Itu wong lanang nek lihat mungkin termotivasi Bu. Termotivasi bukan kata-katanya, bukan. Ya, tapi tampilannya. Nah, ini salah satu bentuk guru palsu. Jadi kata-katanya bagus. Ada kalimat biasanya kalau orang kayak gitu tuh bilangnya apa? Tidak usah melihat siapa yang menyampaikan, betul? Ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Kleru Bu. Ulama zaman dahulu tidak ada yang pakai kayak gitu. Itu cuma alasan. Mohon maaf ya.
bahwa yang namanya guru harus sesuai lidah dan perbuatannya. Menyampaikan kebenaran ya harus sesuai dia juga melakukannya. Lah ini menyampaikan motivasi tapi bajunya kurang bahan semua, Bu. Ini baru yang bagian atas, belum yang bagian bawah, Bu. Dia duduk rada kebuka dikit, kebuka lah semua tuh. Apakah saya melihat sampai enggak? Cuman kepo saya tuh, Bu. Apa yang dia omongkan begitu saya dengar, astagfirullahaladzim, kalau model kayak gini saya juga bisa ngomong kayak gitu. Ini kan bias kayak gitu tuh. Menyampaikan kebaikan tapi dirinya sendiri menampilkan keburukan. Wong lanang ngelihat senang. Pemandangannya indah, banyak bukit, ya kan? Nah kita yang perempuan emosi. Kok punya dia lebih bagus? Nah bukan itu. bukan itu ya. Itu namanya iri. No. Bukan masalah itu ya. Nah, jadi intinya ibu-ibu ya, persoalan guru palsu ini hendaklah panjenengan itu pahami dengan baik. Sekali lagi jangan mudah tergoda hanya gara-gara lisan yang rapih menyampaikan. Lisan yang terlihat ahli menyampaikan ayat, tapi dari segi perbuatannya, akhlaknya tidak menunjukkan akhlak Islami. Dipanggil kiai, tapi kerjaannya apa, Bu? Saat santrinya itu salim, santriwati salim, dia mesti ngelus-ngelus dulu. Adakah kayak gitu? Ada, Bu. Ya, sampai-sampai banyak kasus terjadi di pondok pesantren, tiba-tiba saja kiainya kena kasus melakukan pelecehan. Banyak yang seperti itu. Saya berdoa, betul-betul berdoa, semoga anak keturunan kita itu dijauhkan dari guru-guru model yang seperti itu. Kok bisa orangnya terbuai kayak gitu? Ya tadi satu, kurang iman, kurang ilmu. Sehingga mudah tergoda. Orang kalau punya iman, kalau punya ilmu, dia akan menilai omongan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama. Maka bagaimana caranya kita ya untuk bisa menilai guru ini benar atau enggak? Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, ada 3 ciri khas dari ajaran sesat. Ajaran sesat atau guru-guru palsu ini ya. Jadi mereka menggunakan metode apa? Yang pertama, mengubah rukun dan syariat dasar. Contohnya itu apa? Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, itu ada kelompok yang mereka itu mengubah rukun iman yang 6 jadi 12. Ya, udah gitu apa, Bu? Haji nggak perlu ke Ka'bah, nggak perlu ke Mekah. Cukup pergi ke ada satu tempat di dekat tempatnya mereka. Jadi ini model hampir mirip dengan Raja Abraha. Ya, Raja Abraha itu kan dulu merasa tersaingi banget sama Ka'bah. Sampai-sampai dia ingin membuat juga Ka'bah dan orang-orang datang ke tempat dia, sehingga apa? Dia nyerang Ka'bah. Itu sejarahnya itu. Kenapa Abraham menyerang Ka'bah? Karena dia nggak mau Ka'bah menjadi pusat peribadatan manusia sedunia. Maunya di tempat dia. Nah ini juga ada itu yang tadi di Maros itu. Mau haji nggak perlu ke Mekah. Itu yang pertama, mengubah rukun dan syariat yang paling dasar. Padahal rukun iman itu ada berapa, Bu? 6 itu udah pasti. Kalau rukun Islamnya 5 itu sudah pasti, tapi masih ada aja yang mau ngubah-ngubah. Kalau jenengan ketemu yang kayak gitu, udah nggak usah terpukau. Walaupun dia gantengnya kayak sopo, kayak Bari Prima, kayak sopo, kayak ora usah didengar. Ada yang kenal Bari Prima? Udah tua ya. Berarti yang muda siapa ini? Saya nggak kenal yang muda-muda. Ya.
Mau dia ganteng, mau dia kaya, mau dia berpendidikan, tapi kalau sudah merubah rukun syariat Islam, maka tidak perlu dipercaya. Itu sudah pasti guru palsu. Yang kedua, menolak ajaran pokok Islam. Contohnya apa? Sholat berapa kali dalam sehari? 5. Tapi ada yang bikin sholat itu tidak hanya 5 kali, harus lebih dari 5. Ada yang bahasa Arab, doanya bahasa Arab diganti jadi bahasa Indonesia. Ya, jadi model-model kayak gini nih. Kalau jenengan udah ketemu dengan yang seperti itu, yakinlah, ya, yakin dan percayalah itu guru palsu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, klaim khusus yang tidak berdasar. Jadi mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari Jibril. Nah, nih orang-orang yang model kayak gini nih, dah kalau denger yang seperti itu percayalah itu guru palsu. Asal udah bilang semalam saya bermimpi ketemu dengan Muhammad dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada saya untuk sudah itu. Gak usah banyak cerita, itu sudah guru palsu. Apakah yang model kayak gini ada pengikutnya? Ada. Dan bersyukurlah panjenengan tidak termasuk di dalamnya. Insya Allah panjenengan terselamatkan asal rajin datang ngaji. Ya, ngajinya sama siapa, Bu? Ya, biar dapat ilmunya ya, Bu. Nah, lanjut kembali. Saya minum dulu lah ya. Jenengan mau minum nggak? Yang batuk saya, yang tidak batuk nggak usah. Monggo minum dulu. Oke. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada panjenengan semua, apabila panjenengan bertemu atau mengetahui atau mendengar kok ada isu-isu di sebelah sana ki ono guru sing begini dan begitu, dah tidak usah terkagum-kagum. Jangan hanya karena dia punya titel, punya status tinggi di masyarakat, punya apalagi keturunan yang istilahnya mungkin darah merah, darah biru, darah hitam kayak begitu ya. Terus jenengan merasa percaya dengan semua yang dia ucapkan, padahal jelas-jelas melanggar syariat Allah, maka udah langsung yakin aja itu guru palsu. Nah, masalah menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi kita semua. Nabi sudah bilang, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya kalau kita nggak belajar, berarti kita berdosa. Jenengan nek ono pengajian, sudah diundang pengajian, besok pengajian di Masjid Al Islam Krekah jam 1. Timbang ngaji siang bolong yo ngantuk. Mending aku yo turu nang omah. Itu udah termasuk di dalamnya berdosa. Ya, kecuali jenengan enggak dengar. Jenengan enggak tahu kalau ada undangan, Bu Ning nggak kasih undangannya, nah itu mungkin lah, aku kurang ngerti ya, oh ternyata ada toh, nah itu nggak masalah. Ning jenengan sudah tahu ada undangan, sudah diumumkan nang masjid, kok masih nggak mau datang? Apa meneh bu gurunya atau gurunya itu adalah guru yang lurus, lah kok jenengan nggak mau belajar? Dah lah itu, jenengan terkena itu hadis tuh, tidak termasuk yang tholabul ilmi, dosa. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita memilih guru? Jenengan itu, ini kan Bu Nida Ustaz dan Nida juga lagi ngomong tuh termasuk guru apa enggak?
siapapun yang mengajar panjenengan dengan ilmu dan jenengan jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, itulah guru. Ya, siapapun itu. Tapi ada guru yang benar, ada guru yang tidak benar. Nah, sekarang saya mau kasih tips caranya milih guru yang benar. Yang satu, pertama, pastikan akidahnya lurus, gak mengajarkan kesyirikan, tidak mengajarkan untuk menyembah selain Allah. Yang dia ajarkan adalah ketuhanan, kok ketuhanan sih ya? Bukan, tapi la ilaha illallah. Hanya Allah yang wajib disembah. Gak pakai acara, boleh pakai wasilah si A, si B, si C, enggak. Hanya pada Allah langsung mintanya. Ya. Yang kedua, lihat sanad dan gurunya. Jadi kalau jenengan mau melihat seseorang ini, bisa nggak saya ngikutin dia? Itu ngelihat sanad keilmuannya. Jadi sanad kita itu jika nanti dikait bisa sampai kepada Rasulullah. Waduh, Ustazah kok kerjaannya mungkin ya ngono kuwi. Oh. Ulama dulu kalau mau cari ilmu, mereka itu betul-betul mencari sampai ketemu sanadnya ke Rasulullah. Mereka nggak asal ngambil ilmu dari orang. Jadi tadi kaitannya dengan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Ulama dulu nggak pakai. Mereka melihat siapa yang menyampaikan. Untuk satu hadis yang mereka pelajari, ketahuan itu orang itu yang menyampaikan. Mereka datang ngeliatin orang itu berbohong, itu udah nggak dipakai ilmunya. Jadi pernah itu ada kisah sahabat itu dikasih tahu ini ada hadis seperti ini dikabarkan oleh si A. Dia datang ke rumahnya si A itu, ngeliatin si A ini mau kasih makan kucing. Jadi cuma panggil ngeong, si kucing datang dia nggak kasih makan. Udah nggak kepake bu ilmunya, si sahabat langsung pulang. Nggak jadi. Lah kita bohongnya sama anak, bohongnya sama binatang, bohongnya sama suami, berapa kali coba sehari? Duh, nanti itu Ustazah Nida ya gimana lagi? Jenengan mau dapat guru mana lagi? Ya. Nah ini ya, itu yang kedua, lihat sanad gurunya. Yang ketiga, kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ajarannya itu menentang dari ajaran Allah dan Rasulullah, maka jangan dipakai. Itu udah jelas gurunya salah. Ya. Dan yang keempat, perhatikan akhlak dan keteladanannya. Apakah dia sudah bisa dijadikan teladan atau belum? Maka kalau kayak Ustazah Nida gimana? Udah biasa-biasa aja. Wong nyatanya Ustazah Nida juga belum benar-benar benar. Ya, maka biasa saja. Gak usah terlalu diagung-agungkan atau enggak. Biasa saja. Yang perlu kita hormati, kita teladani adalah para sahabat dan para alim ulama yang sudah terkenal keteladanannya. Kita hanya mengambil ilmu dari mereka. Ya. Waduh, Ustazah Nida nek ngono kuwi kayaknya nggak ada kriteria guru seperti itu di Kreka. Nang Gilang Harjo pun belum ada guru kayak gitu, bener nggak? Cari sanad gurunya, nggak nyampe semua kayaknya. Lantas gimana kita dong? Kita mau belajar dari guru yang seperti apa dong? Lawang mereka sanadnya belum nyampe ke sana. Yang pertama, kalau nggak ada gurunya yang benar-benar seperti yang harus kita teladani, satu, belajar dari ulama yang sudah terkenal keilmuannya. Bisa dari YouTube, ya kan? Itu kan banyak tuh ustadz-ustadz yang diakui keilmuannya. Jadi kalau buka YouTube, jangan cuma sekadar shortnya aja yang dilihat. Buka TikTok, jangan cari yang joget-joget doang, ya. Cari yang ilmu itu loh. Ilmunya
jangan cari yang short, Bu. Kalau short itu sudah diedit. Jadi cari yang full. Dengarkan yang kajian full. Banyak itu. Ya. Cari banyak, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Aku kurang suka dengan aku. Ya udah cari yang suka. Tapi ingat tadi harus yang lurus akidahnya. Jangan asal ngambil guru di media sosial karena lucu. Dia kalau ngisi waduh, dia ketawa terus. Nah, jenengan iki sakjane arek ngaji. Apa arek ketawa? Will. Ya. Yang berikutnya, datangi kota atau tempat yang mendatangkan guru yang diakui keilmuannya. Kalau jenengan di sini ya udah, karena dari PRA Gilang Harjo udah menyediakan majelis untuk panjenengan belajar, datangi majelis yang seperti ini. Ada guru yang lebih baik dari Ustazah Nida, datangi nek jenengan mampu. Nek enggak mampu ya wis aku tak tunggu pengajian selapanan wae. Ya udah. Ning akan lebih baik nek jenengan kok berusaha mencari guru yang lebih baik lagi. Karena ulama dahulu juga seperti itu. Mereka kalau udah ngaji, mau belajar itu betul-betul sampai lintas wilayah, ngelewatin padang pasir dilewatin. Ya, sampai berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu ilmu. Jadi itu upaya kita, ya. Berikutnya apa? Yang ketiga, berteman dengan orang solih. Belum ketemu gurunya, ketemulah dengan orang-orang yang solih. Jadi cari teman-teman yang benar-benar bisa mengingatkan kita selalu, yang bisa saling menasehati. Belum mampu pergi ke kota lain atau ke tempat lain yang ada gurunya, ya udah berteman dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu punya semangat untuk berbuat kebaikan. Jangan justru mencari teman gosip. Wah, rasa lu nek gak ada dia, kita jadi gak tahu berita-berita yang ada di kereta. Ya, jangan. Cari tuh berita-berita pengajian dulu. Ya. Selanjutnya apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah dipertemukan dengan guru yang baik. Ya Bu, untuk bertemu guru baik aja itu kita perlu doa, minta sama Allah. Ya, saya ajarkan doanya. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan pertemukanlah kami dengan guru yang solih yang darinya kami bisa mengambil ilmu dan amal. Itu coba dibacain terus ya, setiap habis sholat ya, minta pada Allah, pakai bahasa sendiri gak apa-apa. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan pertemukanlah aku dengan guru yang solih serta teman-teman yang solih. Itu minta tuh, jangan hanya minta urusan dunia aja, minta juga untuk urusan akhirat kita ini dipertemukan dengan orang-orang baik dalam kehidupan kita ya. Berikutnya, pegang prinsip ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya penting kita untuk belajar Al-Quran ya, supaya tahu apa yang orang itu ajarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau enggak. Nah, itu tadi adalah tips kita kalau memang di tempat kita nggak ada guru yang bisa kita temui, yang bisa kita, yang sudah diakui keilmuannya ya. Nah, sekarang saya mau menyampaikan, kalau sudah ujung-ujungnya ya dapatnya cuma Ustazah Nida doang tuh, cuma dia doang yang bisa datang ke sini dan saya bisa ngikutin pengajiannya. Ya udah Bu, tetap bersyukur. Bagaimanapun juga insya Allah Ustazah Nida itu orangnya baik. Insya Allah baik orangnya ya. Ya gimana lagi bisanya Bu
Bu Setianingsih bawanya yang kayak Ustazah Nida, ya wes diterima wae ya Bu. Apa adanya. Apa adanya. Jangan Ustazah Nida lagi. Ya wes anane itu. Ya Bu. Maka bagaimana kalau adanya cuman itu? Nah, ini ada nih tips agar jenengan juga bisa selalu dipertemukan dengan orang-orang yang solih. Ya. Untuk bisa mendapat guru yang solih, teman yang solih, tadi saya bilang butuh didoakan, ya, butuh doa. Kemudian kalau sudah bertemu dengan mereka, maka yang harus jenengan lakukan adalah apa? 1, hormati mereka, ya, hormati mereka, hormati para guru itu. Jangan sampai ketika guru itu berbicara, jenengan juga sibuk bicara sendiri. Ya. Jadi ketika guru itu berbicara, perhatikan. Udahlah ngantuk, tahan aja Bu. Udah pegel nih pinggangnya, udah pegel, duduk gak ada senderan ini. Udah tahan Bu. Tahan. Insya Allah kesabaran jenengan dalam menahan pegelnya pinggang itu tuh pahala loh. Jenengan berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, sakit pinggang, duduk gak ada senderan, itu pahala itu tuh. Ya, itu yang senderan itu justru yang pertanyaan, enggak orang. Tetap entok lah Bu. Entok senderan maksudnya. Ya. Jadi kalau ulama dahulu tuh kayak Imam Syafi'i Bu, dia itu pernah sekali waktu terlambat masuk ruang belajar. Gurunya itu pas lagi ngomong, lagi menyampaikan ilmu. Dia terlambat, itu dia duduk itu mau duduk itu dia merayap supaya nggak kelihatan sama gurunya. Setelah dia duduk mau buka bukunya, itu dibuka lembarannya tuh bulan banget supaya apa? Nggak menimbulkan keributan, suara kresek itu. Itu adabnya ulama dahulu ketika mereka belajar. Ning saiki kalau dengan Ustazah Nida ya wis rapopo lah jenengan arek mangan kayak arek minum kayak ya monggo. Gitu ora apa-apa wis. Wong Ustazah Nida juga belum setara dengan gurunya Imam Syafi'i. Wes lah kita sesuaikan dengan amal ibadah masing-masing. Ya. Nek jenengan kepengen dapat ilmu yang berkah ya wes walaupun itu yang di depan duduknya urung setara dengan gurunya Imam Syafi'i, ning aku berusaha untuk menghargai dia, itu lebih baik. Itu ujian bagi jenengan. Bagaimana menghormati guru. Yang kedua, jadi menghormati guru dan menghormati teman yang soleh ya. Yang kedua, ikhlaskan hati. Saya dulu pernah dipesan sama guru saya, kamu kalau berislam jangan pernah lihat manusianya, karena manusianya pasti berbuat salah. Kalau kamu lihat manusia, kamu akan banyak kecewa. Maka saya juga ingin berpesan yang sama seperti itu. Jenengan dalam berislam, dalam ngaji, dalam belajar, jangan pernah lihat manusianya. Jangan lihat Ustazah Nidanya atau sampai udah kagum banget ya. Pokoknya apapun itu Ustazah Nida, pokoknya kalau selain Ustazah Nida enggak, jangan Bu. Wong Ustazah Nida itu juga manusia. Jangan sampai timbul kecewa. Ketika sudah kecewa, akhirnya jauh dari Islam. Ada contohnya banyak. Dalam rumah tangga awalnya mungkin perempuannya belum jilbaban, begitu menikah dia berjilbab. Dalam perjalanannya kapalnya karam. Apa yang terjadi? Dia kembali membuka hijab, bahkan tampilannya lebih berani. Ada kayak gitu? Banyak. Sama itu dengan kehidupan kita dalam berislam.
Kadang kita karena lihat manusia saking idolanya, terus idolanya melakukan kesalahan, akhirnya nggak percayanya sama Islamnya. Nah itu salah, ya. Jadi niatkan hatinya diikhlaskan, niat belajar untuk Islam, bukan manusia. Yang ketiga, amalkan ilmunya. Jenengan sudah dapat ilmunya. Oh ternyata dalam hal bermajelis, adab dalam bermajelis itu salah satunya adalah dengan menghargai guru. Ya wes kalau begitu untuk pengajian yang akan datang aku nggak ribut lagi, aku nggak ngobrol sendiri lagi. Amalkan itu. Oh juga besok terus datang yang ngobrol meneh. Orang peningkatannya. Ya. Jadi ayo semangat mengamalkan ilmu. Ibu-ibu ya, saya itu di rumah bikin pengajian dengan anak-anak. Mereka itu tidak menuntut saya untuk tetap tenang, untuk tidak ngapa-ngapain selama ngaji. Saya masih boleh makan, masih boleh minum. Tapi apa yang terjadi? Karena saya selalu menyampaikan adab bermajelis kepada jamaah saya di luaran, padahal mereka nggak tahu ya apa yang saya sampaikan. Tapi karena saya sendiri sudah menyampaikan adab bermajelis, maka itu secara otomatis Bu, ketika kami duduk ngaji, misalnya bapaknya yang lagi kasih ceramah, kami duduk ngaji, itu saya mau minum udah malu duluan. Mau ngangkat gelas itu perasaan tuh kayak dilihat kayak karo buning. Mau ngangkat gini, kebayang buning itu ngeliatin tuh. Wes rasido. Arek makan arem-aremnya. Arek makan. Kebayang wajah warga Gilang Harjo. Ora sido. Maka itu pentingnya kita selalu ngaji biar apa? Kepala kita diisi dengan hal-hal yang positif, dan itu nanti akan mendorong kita melakukan yang positif juga. Ya. Jadi pentingnya untuk mengulang-ulang ngaji. Ayat diulang-ulang terus seperti itu. Saya karena berulang kali ngomong tentang adab bermajelis, Bu. Akhirnya itu ke bawah, mau pegang arem-arem itu langsung gemetar sendiri. Saya ini nyampaikan ini tentang adab majelis, lah kok sekarang malah makan mentang-mentang gak ada yang lihat gitu. Akhirnya gak jadi. Ya, maka ilmu perlu diamalkan. Ya, supaya berkah ya Bu, amalkan ilmunya yang sudah didapat. Kemudian yang keempat, sabar dalam proses belajarnya. Wes yang namanya belajar pancen ono ngantuk, ono pegelnya, ono linu-linunya sithik. Ya. Ono keju-kejune nang bibir ini kan ora ngomong. Ada itu tuh. Ya. Ada di sini yang muter-muter apa sih yang diomongkan? Gak ngerti. Ada kayak gitu, itu ujian. Maka bersabar. Mudah-mudahan kesabaran itu yang jenengan dapatkan pahalanya. Gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah materi yang ingin saya sampaikan sudah cukup rasanya di sini ya. Sekali lagi saya cuma mengingatkan Ibu ya, dalam hal belajar perhatikan siapa gurunya. Kalau belum mampu maka carilah teman yang saleh. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu membedakan mana guru yang benar dengan guru yang palsu. Jangan mudah tergoda, jangan mudah terpukau, jangan mudah kagum dengan guru-guru yang memiliki aura yang aur-auran. Bukan, maksudnya yang memperlihatkan bagusnya tok, tapi ajarannya keliru. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah keilmuan kita, menambah kebaikan amal kita, menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim astaghfirukum. Nasrul
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum